Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah ala jami'i ni'matillah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan bulan Ramadan ini, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan untuk bisa berbuat baik, untuk melaksanakan ibadah puasa. Dengan harapan, dengan syukur kita ini, kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita selalu menggapai atau mengharap syafaat Gusti kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mendapat syafaat Gusti kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentunya dengan mengikuti jejak perilaku dan perkataan beliau. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita berada di akhir bulan Ramadan, malam 25, 26, 27 dan 29. Tentunya semua insan kaum muslimin dan muslimat ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang tentunya malam Lailatul Qadar sudah sering kita dengar. Namun bagaimana kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Tentunya kita harus bersungguh-sungguh. Para ulama as-salafus saleh dan Gusti kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegasnya di akhir bulan Ramadan bersungguh-sungguh tidak melakukan kehidupan atau perbuatan-perbuatan duniawi yang mana khususiyah waktunya dikhususkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir, bermunajat, mendoakan umatnya, membaca Al-Quran, dan dengan sholat. Kami selaku umatnya tentunya tidak terlepas untuk bisa mengikuti apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang sangat ekstrim lagi, ada sebuah keterangan menjauhi istrinya ketika malam. Karena jelas di bulan Ramadan ini ada pelajaran yang sangat berharga, yaitu makan sahur, yang tentunya makan sahur itu dilakukan oleh orang Islam di jam 12 sampai sebelum subuh. Yang banyak dilakukan adalah jam 3 malam. Itu waktu yang sangat mustajabah. Ini pelajaran yang sangat berharga. Jadi ketika sudah makan sahur, mari kita ambil wudu, mari kita sholat tahajud, dan digunakan waktu sambil menunggu sholat subuh untuk membaca istighfar, membaca Al-Quran, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan intisari dari bulan Ramadan dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Setelah kita selesai melaksanakan bulan puasa, kita akan menghadapi suatu bulan yang terkenal dengan Hari Raya Idul Fitri, yang dimana Hari Raya Idul Fitri itu ada sebuah rahasia khusus juga untuk kita lakukan. Ketika Idul Fitri, amalan apa yang harus kita lakukan? Satu, kita saling memaafkan. Dan ketika malam Hari Raya Idul Fitri dan 1 Syawal itu adalah doa mustajabun, doa yang sangat-sangat diterima ketika Allah. Momen ini tidak harus kita hilangkan dengan sia-sia. Apa yang harus dilakukan? Ada 2 yang ingin saya ungkap di sini untuk kita lakukan, di mana kita sebagai orang tua harus mendoakan anak kita karena mustajab. Sebagai guru mendoakan murid-murid kita, bagaimana murid-murid kita itu menjadi anak yang berilmu, yang soleh dan solehah. Sebaliknya, sebagai anak kita harus mendoakan orang tua agar orang tua kita menjadi orang yang husnul khotimah. Sebagai murid kita harus mendoakan guru-gurunya agar gurunya diberikan kesehatan untuk bisa mengajari ilmu kepada murid-murid. Ada 2 garis.
di hari raya ini yang harus kita dahulukan adalah doa, karena di hari raya terkenal dengan ucapan wa yaumu da'watin wa ijabatin. Hari raya itu adalah hari di mana untuk harus berdoa dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pas setelah hari raya pelaksanaan sholat Idul Fitri 1 Syawal. Ada khususnya. Setelah itu apa yang harus dilakukan kita sebagai umat Islam di hari Lebaran adalah harus bersilaturahim, saling memaafkan, karena Allah menyediakan pahala bagi orang yang bisa mendahului meminta maaf walaupun dirinya dalam keadaan benar. Ketika itu bisa dilakukan, maka Allah akan memberikan rumah kita di surga minan nur, dari cahaya. Sebaliknya juga lebih-lebih kita bersalah kepada sesama manusia, kepada saudara, kepada keluarga, maka hati kita diuji di hari raya ini untuk kita mendahului, mencium tangan, meminta maaf, bersilaturahim. Ini pahala yang sangat besar yang ketika kita bisa melakukan di hari raya, maka kita akan mendapatkan ridho dan akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari beberapa hal yang bisa diungkapkan pada kesempatan ini, amaliyah akhir dari bulan Ramadan dan amaliyah bulan hari raya Idul Fitri pada intinya adalah berdoa dan pada intinya juga saling maafkan untuk mempererat silaturahim. Kalau bisa kita bersilaturahim kepada sahabat ini yang tidak pernah kita datangi, ini pahalanya lebih besar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Al-Fakir, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Wa akhirun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.